Mengetahui akan kehamilannya Safira membuat Rafael itu marah-marah nih guys. Ya, di situ nih guys, karena Rafael tahu dari Yuda yang menyatakan bahwa Safira itu hamil. Dan kehamilan tersebut tentu saja tidak disukai Rafael, karena Rafael itu masih jatuh hati kepada Safira. Nah, sementara istrinya sendiri Mona itu malah ditelantarkan nih guys, dan di situ Mona yang telah melakukan ya malam pertama sebagai gantinya dia bisa merger dengan perusahaannya Rafael seperti itu nih guys. Namun tentu saja merger dengan perusahaan Mona itu hanya cabangnya saja, bukan keseluruhan atau pusatnya seperti itu. Dan tentu saja penandatanganannya kontrak akan dilakukan di tempatnya Mona seperti itu, di perusahaannya Mona nih guys, ya. Seperti itu nih guys. Dan keadaannya di situ Rafael masih marah-marah ya, memberantakan semua, melempar kursi dan lain-lain. Bahkan di situ sekretarisnya datang pun juga agak ketakutan ya. Dan di situ sekretarisnya datang sengaja memberitahu hal yang sangat penting, di mana perusahaannya Mona ya itu ya besok akan melakukan yang namanya tanda tangan kontrak seperti itu nih guys. Namun sayangnya tanda tangan kontrak itu dilakukan di tempatnya Mona. Dan karena itulah membuat ya Rafael ini juga sedikit kecewa. Seharusnya Mona itu bisa dikendalikan dia, bukan dia yang bikin peraturan sendiri, penandatanganannya di kantornya dia, karena pengennya adalah di kantornya Rafael seperti itu nih guys. Karena dia pengen menguasai Mona, namun Mona tidak semudah itu dikuasai begitu saja oleh Rafael, karena Rafael sampai hari ini belum bisa menaklukkan Mona seperti itu nih guys. Nah, karena semua barang-barangnya itu berantakan, sekretarisnya ini diminta ya untuk ya menelpon OB untuk membersihkan semua ruangannya seperti itu. Nah, sementara Mona itu sendiri berusaha untuk menelpon Rafael seperti itu karena dia mau ngajak pulang bareng seperti itu nih guys. Namun sayangnya teleponnya tidak segera diangkat. Nah, kira-kira kenapa ya tidak diangkat lah? Itulah yang bikin pertanyaan besar. Nah, kemudian dia berusaha untuk menelpon ya. Dia berusaha untuk minta bantuan kepada Bonang, pengawal dia nih guys, untuk mencari tahu di mana keberadaannya Rafael. Seperti itu. Maka dari itu, ya Bonang selaku orang suruhannya Mona berusaha nih guys, ya untuk mencari tahu terus ya. Bonang ini diminta untuk mencari terus di mana keberadaannya Rafael, suruh mengikuti dia kemanapun ia pergi untuk mencari info. Karena memang Rafael itu sendiri ya guys ya, bahwa kondisinya dia saat ini itu memang lagi berada di kegalauan. Dia galau dan dia berusaha menemui Safira. Dia pengen ke rumahnya Safira karena dia harus memastikan secara langsung bener nggak Rafael, bener nggak gitu loh berita dari Yuda itu. Maka dari itu ya dia harus mencari tahu info itu sendiri. Nah, sementara itu nih guys, ada Wulan yang masih berusaha ingin mencari tahu di mana keberadaan suaminya. Dia berusaha untuk menelpon suaminya, video call suaminya, namun ternyata tidak diangkat nih guys. Dan membuat dia kesal nih, jangan-jangan Dania bersama dengan suaminya. Nah, kecurigaan itu masih ada nih guys, dan dia berusaha untuk melacak keberadaannya, ternyata suaminya malah ada di depan dia sudah pulang begitu saja, yang justru mengagetkan dia. Dan dia juga marah dan kecewa kepada suaminya, di mana Romi ini kenapa nggak bilang kalau pulang seperti itu. Nah, Romi ini selalu bisa untuk mencari perhatiannya istrinya seperti itu nih guys, dan sok bilang bahwa dia itu sayang betul kepada Wulan. Dia bilang bahwa dia itu sok sayang betul kepada Wulan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sayang, seharusnya Wulan ini tidak ditinggal-tinggal begitu saja. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya. Karena tujuannya Wulan itu pengen video call karena ada hal penting, yaitu terkait Safira yang hamil. Nah, berita kehamilannya Safira ini tentu saja membuat Romi pada awalnya nggak percaya gitu loh. Tahu dari mana dia? Nah, di situ ya Mbak Gina itu sendiri yang ngasih tahu kepada Wulan. Karena Safira itu hamil seperti itu. Nah, tentu saja kehamilan ini mencemaskan semua orang, terutama Romi. Romi tidak akan bakal membiarkan Safira itu tenang seperti itu. Akan melahirkan anak dengan tenang seperti itu. Apalagi setelah mengetahui Loli itu anaknya Romi yang dibuat celaka oleh Safira. Makanya nih guys, Romi itu sangat dendam sekali dengan Safira seperti itu.
dan dia tidak akan membiarkan Safira hidup tenang. Nah, sementara itu nih guys, ada Yuda yang meminta pengacaranya ini untuk bilang ke Julian, di mana Julian itu seharusnya mencabut tuntutannya. Nanti sebagai gantinya, Dania juga akan mencabut tuntutannya terhadap Safira. Nah, maka dari itu segeralah diminta ya buat pengacaranya ini menghubungi ke Julian seperti itu nih guys. Nah, sementara itu juga nih guys, ada Wulan, di mana Wulan itu nih guys sengaja ngobrol dengan suaminya bahwa dia akan segera kembali ke tempat papanya nih guys untuk mempersiapkan bulan puasa seperti itu. Nah, maka dari itu nih guys, dia harus segera menemui anaknya seperti itu karena dia juga sudah kangen seperti itu nih guys. Makanya dia minta kepada suaminya nih guys di situ untuk diantarkan pulang seperti itu ke rumah papanya nih guys. Nah, maka dari itu dia izin kepada suaminya bahwa dia ingin menemui seperti itu malam ini ke tempat papanya karena dia sudah kangen dan ingin membantu semua perlengkapan mempersiapkan anaknya karena besok mau puasa karena malamnya juga mau tarawih seperti itu nih guys. Nah, tiba-tiba di situ juga nih guys ketika Romi dan juga Bulan itu mau pergi, datanglah Rafael. Nah, Rafael ini memang dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia pengen menemui Safira di situ. Nah, kebetulan di situ ada Romi dan Wulan di situ. Ya, dia tanya tuh kepada mereka di mana keberadaan Safira nih guys seperti itu. Dan karena mendapatkan pertanyaan itu, kemudian Wulan itu bilang kepada Rafael bahwa Safira itu tidak ada di rumah. Seperti itu. Mendengar kabar bahwa Safira tidak ada di rumah membuat Rafael ini tetap nekat untuk masuk ke rumah karena dianggap bahwa dia tidak diperbolehkan ketemu Safira karena dia ada urusan penting. Namun di situ dia belum tahu pada awalnya nih guys bahwa Safira memang di penjara. Nah, di situ dia tetap ngotot pengen masuk seperti itu. Dia tetap nekat seperti itu karena udah dikasih tahu sama Romi sama Wulan bahwa Safira tidak ada seperti itu. Nah, jadi di situ nih guys tetap aja ngotot pokoknya sampai ketemu Safira diperbolehkan masuk karena urusannya dengan Safira seperti itu. Jadi Rafael ini tetap pengen masuk menemui Safira seperti itu. Ya, Wulan ini bingung bagaimana menjelaskan karena sudah tidak ada. Ya, karena tidak bisa dikasih tahu, di situ juga membuat Rafael marah. Makanya tuh memukul suaminya, Romi. Jadi Rominya itu langsung dipukul begitu saja. Nah, kemudian karena dia melihat sendiri suaminya itu dipukul oleh Rafael, membuat keadaan tidak baik-baik saja. Sehingga nih guys, Wulan itu bilang kepada Rafael bahwasanya Safira tidak ada di rumah karena di penjara. Nah, membuat hatinya Rafael ini semakin sedih lah. Kenapa kok bisa di penjara? Itu gara-gara Dania melaporkan anaknya yang celaka itu gara-gara Safira. Makanya dia menjebloskan. Nah, karena sudah mengetahui bahwa Safira tidak ada di situ, karena saat ini dia berada di kantor polisi Jakarta Selatan, makanya Rafael langsung menuju ke tempat situ nih guys. Dan Wulan itu juga heran gitu loh. Kenapa Rafael itu masih mengejar-ngejar Safira padahal sudah punya suami dan dia juga sudah punya istri Mona, sudah berkeluarga, sudah menikah masing-masing gitu loh. Makanya nih guys, Wulan itu heran kenapa laki-laki seperti itu. Nah, karena di situ juga nih guys, Romi itu bucin juga tuh, sok bucin kepada istrinya, namun istrinya tuh gak mempan, digombalin seperti itu nih guys. Nah, di situ nih guys, ada Julian, di mana Julian ini sengaja membawa pengacaranya untuk bisa menyelamatkan Safira, mengeluarkan Safira. Tiba-tiba ketika dia ke kantor polisi, ada pengacara dari Dania, yang mana pengacara dari Dania ini nih guys pengen mengajak ketemuan dengan Julian nih guys, karena ada sesuatu hal yang pengen diobrolkan penting tentunya terkait Dania, di mana Dania ini mau mencabut tuntutan asalkan nanti juga sebagai gantinya di situ Julian juga mencabut tuntutannya Dania seperti itu. Makanya di situ nih guys, mungkin karena ada suatu hal yang sangat penting sekali membuat hatinya Julian ini mengiyakan saja. Karena di situ pengacaranya
Julian juga berpikir, ya ini mungkin ada momen yang sangat penting, apa yang bisa ditawarkan dari pengacaranya Dania nih. Dari sini bisa ada sesuatu hal yang bisa membantu Safira agar keluar dari penjara seperti itu tentunya ya. Dan memang di situ nih guys ya, Yuda ini gak mau tahu bagaimana pokoknya nanti ya di situ pengacaranya Dania ini harus bisa mengeluarkan Dania, dan bagaimana cara Julian ini mencabut tuntutannya juga seperti itu nih guys. Nah, kedatangannya Julian ke kantor polisi itu memang karena dia itu pengen bertemu dengan istrinya. Namun karena kondisi istrinya memang tidak baik-baik saja, makanya di situ dia pada awalnya tidak diperbolehkan guys. Namun dia berusaha ingin menjenguk gitu loh istrinya. Dan kemudian akhirnya membuat Julian ini diperbolehkan. Nah, kemudian di situ dia juga membawakan pengacaranya, yang tak lain pengacaranya adalah teman dia sendiri seperti itu, menggantikan Pak Ben pengacaranya seperti itu. Karena memang Pak Ben masih berada di luar negeri nih guys. Sehingga yang jadi pengacaranya itu adalah teman dia sendiri. Dan di situ Mama Gina pun juga ke Safira nih guys, karena ingin menjenguk Safira. Nah, karena itu juga bisa bareng-bareng tuh ke situ. Namun sayangnya tidak diperbolehkan bareng-bareng menjenguk Safira satu-satu seperti itu, biarkan Julian dulu. Jadi akhirnya Julian mengiyakan dulu lah untuk menemui Safira seperti itu nih guys. Dan ketika itu juga membuat hati Mama Gina ini agak sedikit senang nih guys, karena Julian itu membawa pengacaranya, yang artinya Julian itu akan segera bisa membebaskan istrinya dari penjara seperti itu. Dan di situ juga nih guys, karena mamanya sangat excited dan mengetahui bahwa Safira itu hamil, membuat dia itu sedikit benar-benar memberikan perhatian yang lebih seperti itu kepada Safira, dan diharapkan di situ Sisi juga perhatiannya lebih seperti itu. Nah, Sisi ini tuh melongo-melongo gitu loh guys, lagi mikirin sesuatu seperti itu. Padahal nih guys ya, Mama Gina itu lagi happy karena tahu bahwa Safira itu hamil, yang mana anaknya Julian yang akan meneruskan perusahaannya seperti itu. Makanya diharapkan Sisi ini untuk perhatian juga, baik juga kepada Safira. Nah, di situ ya Mama Gina ini melihat bahwa Sisi anaknya itu kayak cemberut, murung. Kayak apakah masih ada masalah dengan dosennya seperti itu, sehingga membuat hati dia tidak tenang seperti itu nih guys. Nah, di situ Sisi itu ngeles ya. Dia sudah baik-baik saja kok seperti itu. Walaupun sebenarnya dia kan bercinta dengan Yuda. Cintanya itu gagal lagi karena mengetahui Yuda itu lebih memilih Dania dan dekat dengan Dania, yang buat hati dia kecewa seperti itu. Namun Mama Gina ini juga nggak mungkin ya diceritani langsung oleh anaknya Sisi. Kalau dia punya pacar, namun pacarnya itu justru mengkhianatinya. Seperti itu, dan tidak mungkin sekali ya guys ya Sisi ini cerita masalah dia yang sebenarnya kepada mamanya seperti itu. Dan kemudian nih guys, polisi ini ya juga mengantarkan mengantarkan Julian untuk menemui istrinya seperti itu. Memang keadaannya istrinya itu selama dirawat ya di bagian kesehatan yang ada di kantor polisi nih guys, memang di situ keadaannya tidak baik-baik saja. Safira ini memang keadaannya pusing, pengen tidur seperti itu nih guys. Julian sengaja membawa pengacaranya ini nih guys untuk bisa membebaskan Safira nih guys. Maka dari itu sengajalah tuh dipertemukan pengacaranya di situ. Nah, maka dari itu nih guys, karena memang obrolannya ini cukup panjang nantinya, maka dari situ nih guys, Safira ini kan ya dibuat untuk santai saja seperti itu. Dan di situ nih guys, karena yang jadi pengacaranya adalah kebetulan teman dia sendiri, nggak usah terlalu formal untuk memanggil bapak seperti itu. Ya, namun walau bagaimanapun kedatangan pengacara tersebut itu adalah sebagai pengacaranya Safira yang akan membantu dia keluar seperti itu. Nah, tentu saja pertama yang dilakukan adalah menandatangani ya. Jadi Safira ini harus menandatangani seperti itu dan menunjuk bapak pengacara seperti itu yang dipilih Julian untuk membantu dia sampai proses sidang nanti seperti itu. Jadi di situ dia yang akan membantu semuanya seperti itu.
Nah, kedatangan Julian itu sendiri nih guys, langsung saja to the point kepada istrinya bahwa dia itu pengen membawa istrinya itu pulang dan menjamin istrinya itu menjadi tahanan seperti itu. Jadi menjadi tahanan rumah seperti itu. Mendengar kabar bahwa di situ nih guys, Julian mau membebaskan Safira dan menjamin Safira itu sebagai tahanan rumah seperti itu, membuat Safira ini malah justru berpikir yang lain. Malahan dia tidak mau guys. Dia nggak mau nih guys seperti itu nih guys. Nah, Julian bingung dong kenapa Safira tidak mau seperti itu. Padahal kan di situ keadaan dia kan lagi tidak baik-baik saja seperti itu. Apalagi kan di situ Julian tahu kasihan jabang bayinya nanti seperti itu. Nanti bagaimana dengan keadaan calon bayinya seperti itu. Namun Safira berusaha untuk menguatkan dia guys bahwa dia itu ya nggak mau, ya nggak mau pulang menjadi tahanan rumah. Dia nggak mau, dia pengen stay aja di tempat itu karena kan ada polisi yang menjaga dia, ada dokter juga yang buat dia aman. Makanya sampai saat ini Safira tetap memilih untuk berada di tempat situ nih guys, di kepolisian seperti itu nih guys. Dan Safira ini tidak mau melihat suaminya itu justru akan dipersalahkan lagi oleh Dania jika tahu bahwa di situ Safira dikeluarkan. Safira ini sangat cinta dengan suaminya nih guys, bahkan dia memang nggak rela nanti suaminya itu bermasalah dengan Dania, justru malah suaminya Julian yang akan dipenjarakan oleh Dania. Padahal tujuannya di situ bahwa Julian ini sudah menggawa pengacara yang nantinya akan membantu Safira seperti itu nih guys. Nah sementara itu juga ada Rafael yang mendatangi ke penjara, yang mendatangi polsek gitu loh guys, mendatangi kantor polisi untuk menemui Safira sesegera mungkin. Dan dia langsung bilang ke bagian administrasinya, tanya apakah benar Safira itu dirawat, bahwa Safira itu di penjara begitu loh guys. Dan dia saat ini apakah benar kondisinya dia di penjara seperti itu. Nah, tiba-tiba di situ nih guys ada Mama Gina. Mama mertuanya Mama mertuanya Safira nih guys. Dan di situ nih guys, ya Mama Gina itu heran melihat Rafael itu ada di sini untuk menemui Safira buat apa? Atau dia sudah punya istri sendiri seperti itu nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, kondisinya Rafael tidak bisa dibilangin. Kalau dia sudah mau ya mau seperti itu loh guys. Jadi Rafael itu tetap kekeh pada pendiriannya seperti itu. Nah, makanya di situ nih guys ya, dia tetap pengen diantarkan oleh polisi untuk menemui Safira seperti itu. Namun di situ karena kondisinya Mama Gina adalah mama mertuanya, dengan sangat jelas sekali dia melarang seperti itu. Buat apa kan lagi ketemuan gitu loh? Karena nggak guna juga nih guys. Nah karena di situ polisi menginginkan tidak boleh ada keributan, mau nggak mau nih guys ya, Rafael akhirnya kembali lagi keluar, tidak bisa menemui Safira seperti itu nih guys. Makanya di situ Rafael kecewa karena tidak diperbolehkan ketemu dengan Safira. Padahal ada sesuatu hal yang pengen diomongkan seperti itu nih guys. Di situ memang Julian sendiri juga bingung dengan sikapnya istrinya. Kira-kira kenapa ya di situ istrinya tidak mau menjadi tahanan gitu loh. Tahanan rumah, padahal kan di situ ya kan kasihan bayinya seperti itu. Julian itu tidak tega melihat istrinya di penjara seperti itu dengan keadaan dia hamil. Namun di situ Safira masih mikirin Julian. Nanti kalau misalkan dia tidak terbukti bersalah, yang di penjara Julian bagaimana itu? Itu yang jadi pikirannya, hatinya istrinya seperti itu loh guys. Nggak tega Safira itu. Nah di situ nih guys, karena itu juga nih guys ya, pengacaranya itu juga mengetahui bahwa ya udah deh kalau misalkan Ibu Safira itu tidak mau dibawa pulang menjadi tahanan rumah, ya udah deh akhirnya di situ ya Julia sendiri minta kepada pengacaranya itu untuk mencari bukti-bukti bahwa Safira itu tidak terbukti bersalah sehingga keluar dari penjara. Nah, di situ nih justru malah membuat Safira ini malah tidak mau.
gitu loh. Kenapa Safira tidak mau? Karena tentu saja nanti kalau misalkan yang bersalah suaminya bagaimana? Yang dipenjara suaminya bagaimana? Dia tidak mau melihat suami tercintanya itu dipenjara. Biarlah Safira sendiri yang di sini. Nah, hal ini justru malah membuat hati suaminya ini semakin deg-deg, semakin sedih gitu loh, semakin cemas. Karena kan kalau di rumah itu kan ada keluarganya yang memperhatikan dia seperti itu. Lalu bagaimana tentang kesehatan janinnya itu bagaimana? Kalau dia berada di kantor polisi dengan keadaan tertekan, kan kasihan bayinya seperti itu. Namun di situ nih guys ya, Safira tetap bilang dan juga tetap kekeh bahwa dia tetap pengen berada di penjara seperti itu sampai persidangan. Namun di situ nih guys ya, membuat Julian ini bingung apa yang harus dia lakukan untuk mengeluarkan dia. Safira bilang bahwasanya dengan cara minta kepada Dania untuk mengeluarkan sendiri, mencabut tuntutannya seperti itu. Kenapa demikian? Karena di situ Safira tahu bahwa dia itu bersalah, dia merasa bersalah. Makanya dia menginginkan memutuskan untuk berada di penjara saja, untuk rasa bersalah itu, untuk menebus rasa bersalah itu. Nah, di situ nih guys ya. Kemudian nih guys ya, ada Mama Gina nih guys yang mendapatkan giliran juga untuk bisa menemui Safira seperti itu nih guys. Julian ketika keluar dari penjara nih guys justru malah bertemu dengan Rafael. Rafael ini tidak terima nih guys dengan Julian yang membiarkan istrinya itu di penjara. Rafael ini masih mencintai Safira sampai detik ini nih guys. Makanya dia memukul Julian karena Julian itu tidak becus ya menjaga Safira dan membiarkan Safira itu malah justru masuk ke penjara seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, Julian juga tidak terima dipukulin. Tahu apa sih Rafael seperti itu? Tentu saja Julian pasti akan membebaskan Safira dan membuat dia bahagia seperti itu. Namun di situ ya, Rafael ini tetap kekeh ya pada pendiriannya yang mana dia yakini bahwa di situ Safira kan lagi hamil. Kenapa dibiarkan masuk penjara oleh Dania seperti itu? Kenapa selaku suami tidak membela seperti itu? Makanya dia marah-marah tuh kepada Julian. Nah, Julian sendiri kan sudah melakukan yang terbaik seperti itu nih guys. Dan di situ keadaan Safira itu sendiri nih guys ya, itu memang tidak baik-baik saja selama di penjara. Apalagi kondisinya dia mual-mual seperti itu, yang kadang tidak enak badan seperti itu, dia yang sedang hamil, kadang pusing seperti itu. Nah, datanglah tuh ya Mama Gina. Mama Gina ini seneng nih guys, akhirnya bisa bertemu lagi dengan Safira. Seperti itu nih guys, makanya langsung memeluk Safira dan Sisi pun juga memeluk Safira. Dan Sisi pun memeluk Safira dengan sangat erat sekali nih guys. Namun Mama Gina ini bilang tolong jangan terlalu ditekan perutnya seperti itu nih guys. Karena kan Safira hamil. Dan mengetahui bahwa mamanya itu tahu bahwa Safira hamil membuat Safira ini senang nih guys seperti itu. Nah, sementara Mona nih guys, itu mendapatkan kabar dari Bonang, di mana Bonang itu bilang bahwa Rafael itu datang ke penjara, ke kantor polisi, seperti itu. Nah, Mona bingung nih guys, ngapain dia ke kantor polisi? Dia bilang bahwasannya, Bonang bilang kepada Mona bahwa Safira saat ini ditahan di kantor polisi. Nah, di situ membuat Mona ini semakin bertanya, loh kok bisa? Safira itu dipenjara karena apa? Nah, tidak hanya itu nih guys, berita yang sangat penting di mana Safira itu hamil seperti itu. Nah, namun di satu sisi yang lain, ini akan jadi hal berita yang luar biasa bagi Mona karena ketika Safira itu hamil, otomatis dia dan Julian tidak bisa terpisahkan dan peluang dia mendapatkan Rafael tentu sangat terbuka seperti itu. Walaupun di satu sisi yang lain, ya kenapa yang hamil itu Safira, namun Safira juga kasihan loh, dia lagi hamil, tapi kok bisa dia di penjara seperti itu? Kan kasihan banget seperti itu nih guys ya. Karena Mona sendiri pun juga baru tahu nih guys ya bahwa saat ini Safira hamil dan justru di penjara seperti itu. Nah, di situ kedatangan Mama Gina untuk menjenguk Safira adalah membawakan makanan, memberikan perhatian seperti itu kepada Safira. Tentu saja Mama Gina akan sangat senang banget nih guys karena dia akan mendapatkan cucu pewaris penerus dari perusahaannya. Tentu saja Julian seperti itu nih guys. Dan tentu saja kelahiran bayinya akan sangat dinanti-nantikan sekali oleh Mama Gina seperti itu. Bahkan dia tidak sabar seperti itu nih guys. Bayi-bayinya itu memanggil Oma, memanggil Tante Gina, Mama Gina memanggilnya gitu loh guys. Oma seperti itu.
Nah, itu sih katanya Sisi ya, karena memang Mama Gina aja tuh yang pengen cepet-cepet punya cucu seperti itu nih guys. Makanya saking bahagianya nih seperti itu. Namun di satu sisi yang lain nih guys, jika Mama Gina dan Sisi tahu bahwa Safira itu tidak mau dikeluarkan gitu nih guys dari penjara, padahal sudah dijamin dengan adanya pengacara, pasti Mama Gina sedih banget nih guys. Karena seharusnya di situ Safira itu pulang ke rumah tadi seperti itu. Namun sayangnya Safira lebih memilih untuk berada di kantor polisi karena merasa bersalah seperti itu. Nah, di situ Mama Gina yakin dengan adanya pengacara yang akan membebaskan Safira seperti itu. Makanya di situ nih guys, Mama Gina ini bilang bahwa dia tuh sangat sayang banget dengan Safira seperti itu. Dan berharap bahwa Sisi ini juga menyayangi Safira karena Safira lagi hamil seperti itu nih guys. Dan mereka semua tentu mengharapkan Safira ini cepat keluar dari penjara dan bebas seperti itu. Karena walau bagaimanapun tentu saja Sisi juga senang melihat Safira daripada di rumah ada Tante Wulan, Tante Naga Api seperti itu. Makanya nih guys, Safira ini diharapkan cepat-cepat pulang, bisa kumpul kembali dengan keluarga seperti itu nih guys. Namun sayangnya entah kenapa Safira tetap ingin merasa bersalah dan ingin menebus itu semua. Karena dia tidak mau melihat Julian itu di penjara jika benar dia tidak terbukti bersalah seperti itu. Dan pastinya Mama Gina juga akan sedikit kecewa jika Safira ini tidak memilih untuk di rumah seperti